Ya halo guys, kembali lagi di akun channel YouTube gua. Oke, jadi sebelumnya gue ingin mengucapkan Happy New Year ya di tahun 2024 ini. Semoga kita semua bisa menjadi lebih baik lagi. Nah oke, jadi untuk di video ini gue akan membahas sedikit nih kemarin tentang masalah overheat di Yamaha R15 V2. Sebenarnya masalahnya sepele, mungkin teman-teman di sini ada yang tidak menyadari ya masalahnya. Jadi gue pengen share aja sama kalian ya, jadi supaya bisa menjadi bahan informasi juga ya. Oke, jadi di V2 ini kebetulan udah sekitar 2 tahun ya bermasalah tentang overheat. Makanya motor ini nggak pernah gue pakai untuk jauh karena posisinya waktu itu masalahnya belum clear ya. Nah setelah pengecekan segala macam dan beberapa kali gue datang ke bengkel resmi, itu tidak menemukan solusi untuk mengatasi overheat di R15 V2 ini. Mungkin di sini gue akan ceritain dulu masalah awal itu berawal dari apa ya. Jadi di V2 gue ini waktu itu masalahnya berawal dari pergantian seal. Jadi seal water pump waktu itu sempat bunyi. Nah setelah seal water pump bunyi, gue bawa ke bengkel resmi. Nah setelah dibawa ke bengkel resmi, ternyata pemasangan sealnya sama mekaniknya nggak beres nih masangnya. Ya, jadi terjadilah kebocoran air radiator masuk ke dalam mesin. Nah setelah itu gue klaim garansi untuk servis ulang di Yamaha lagi. Nah akhirnya setelah sealnya dipasang dengan benar, tidak ada kebocoran, semuanya aman. Nah tapi setelah kejadian itu masalah timbul nih, mesinnya overheat mulu ya kan. Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa overheat lagi. Nah setelah dicek, ternyata masalah overheatnya ini hanya kalau kondisi jalannya itu macet atau enggak menanjak, baru motor ini akan overheat. Jadi kayak gitu. Nah setelah beberapa waktu ya kan, karena gue penasaran, gue coba untuk ngecek lagi. Ternyata infonya kipas radiatornya mulai melemah. Infonya seperti itu. Jadi gue ngecek waktu itu di bengkel Yamaha lagi, gue cek katanya kipas radiator sudah mulai melemah. Nah karena sudah mulai melemah, disarankanlah sama mekaniknya untuk ganti kipas radiator. Ya udah akhirnya gue coba ganti ya kan. Waktu itu harganya sekitar berapa ya, 500 atau 600 ribu kipas radiator. Nah setelah ganti kipas radiator, kipasnya sudah nyala, kondisinya hidup, udah aman dong harusnya kan. Nah ternyata besoknya setelah gue coba untuk jalan, kena macet sama kondisi jalan menanjak, itu overheat lagi. Nah karena gue merasa ini motor juga kayaknya jarang dipakai untuk jauh-jauh, jadi menurut gue itu masih nggak masalah. Akhirnya gue biarin aja kurang lebih mungkin sekitar setengah tahun ya, sampai benar-benar kondisinya itu setiap mau dipakai selalu overheat. Nah karena gue sudah mulai merasa terganggu, akhirnya gue mencoba untuk ke bengkel biasa nih ya kan. Waktu itu sempat ke bengkel biasa di salah satu bengkel di daerah Ciledug, dan informasinya setelah pengecekan segala macam, infonya katanya kipas radiatornya melemah, infonya begitu. Jadi si mekaniknya bilang ini katanya putaran RPM-nya harus ditinggikan supaya putaran kipasnya juga semakin cepat. Nah ternyata itu juga menurut gue juga bukan satu solusi, karena setelah dari bengkel masih bermasalah, masih overheat. Nah terus ternyata kalau teman-teman ketahui atau teman-teman mungkin lebih mendetail lagi, masalah utamanya itu sebenarnya bukan di kipas radiator, bukan di tempat penampungan air radiatornya atau di kipas water pumpnya, bukan. Masalahnya sepele, itu masalahnya cuma ada di penampungan air radiator. Itu kan dia ada ventilasi segala macam ya. Nah ventilasinya itu kotor gitu. Nah kenapa ventilasi bisa kotor? Karena posisinya gini, motor ini kan menggunakan spakbor custom model Ninja FI. Nah kalau teman-teman lihat nih di bawah sini, spakbornya itu dia nggak menutup sampai ke bagian belakang. Otomatis kalau misalkan kita jalan lewat jalan kondisi banjir atau kondisinya itu berlumpur, otomatis cipratannya itu akan langsung menciprati ke penampungan air radiator. Ventilasinya otomatis ketika kondisi motornya kering,
debu-debu atau kotoran itu pun juga kering dan menutupi ventilasi dari air radiatornya ini. Nah, itu yang bikin air di penampungan air radiator itu tidak bisa cepat dingin karena posisinya itu terhalang oleh kotoran yang sudah menempel di radiator. Makanya setelah gua cek ke sana kemari, ke bengkel resmi udah beberapa kali, segala macam, ke bengkel biasa juga udah dicek, nggak menemukan solusi. Ternyata solusinya itu jadi hanya kotor aja gitu, kotor dalam jangka waktu yang lama dan nggak dibersihin. Nah, akhirnya timbullah air radiator yang nggak bisa cepat dingin dan akhirnya mesin cepat overheat juga. Nah, untuk teman-teman yang bingung penampungan air radiator seperti apa, ya seperti ini nih teman-teman ya. Ini namanya penampungan air radiator di sini nih ya. Nah, jadi kalau teman-teman misalkan menggunakan spakbor custom model Ninja FI seperti ini, teman-teman harus sedikit aware ya. Maksudnya aware di sini adalah ketika teman-teman habis pakai nih, misalkan kondisi banjir atau misalkan kondisi berlumpur, kalau mau dimandiin sekalian pendingin radiatornya disemprot sekalian, dibersihin. Jadi supaya sirkulasi udaranya bisa berjalan dengan normal. Jadi kayak gitu. Nah ya, jadi ya mungkin singkat cerita seperti itulah masalahnya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang menggunakan body custom spakbor Ninja FI di R15 V2 itu hati-hati, harus diperhatikan banget. Karena kalau misalkan kalian pakai kondisinya habis hujan atau kondisi jalanannya berlumpur, dan ketika kalian bersihin nggak cepat-cepat dibersihin, nggak disemprot, nggak pakai semprotan steam ya, itu takutnya akan menutupi jalan udara untuk sirkulasi pendinginan air radiator gitu ya. Jadi yaudah, mungkin segini aja informasi yang bisa gue berikan sama teman-teman semua. Siapa tahu bisa bermanfaat ya untuk mengatasi masalah-masalah seputar overheat ya. Sebenarnya overheat itu masalah yang sepele. Kalau misalkan teman-teman bingung, coba diperhatikan lebih detail lagi aja, satu persatu gitu. Jangan takut dan jangan panik ya. Yaudah, jadi demikianlah video ini ya. Semoga teman-teman suka, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa support terus channel YouTube gue supaya bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Dan see you on the next my video. Bye bye.